Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini, kita sering mendengar orang berkata, lebih baik jadi kaya agar bisa membantu orang lain. Atau lebih baik jadi miskin agar hidup lebih tenang tanpa disibukkan harta benda. Tapi benarkah demikian? Dalam Islam, kaya dan miskin bukanlah soal lebih baik atau tidak. Kaya dan miskin itu sama saja, melainkan soal ujian. Allah menguji kita dengan keduanya. Yang membedakan adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian tersebut. Kaya miskin itu urusan Allah, mau menjadikan kita kaya atau miskin. Kita harus siap dalam dua kondisi itu. Kita tidak selamanya miskin dan tidak pula selamanya kaya. Tuhan memutar roda kehidupan ini. Mari kita bahas kaya miskin ini lebih dalam. Dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya, harta yang kita miliki hanyalah alat untuk menguji keimanan kita. Bukan berarti kaya itu buruk atau miskin itu baik. Bukan berarti juga miskin itu buruk dan kaya itu baik. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah memerintahkan orang miskin untuk bersabar. Dalam Al-Baqarah ayat 155-57 disebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sesungguhnya Allah akan mencoba dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan makanan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditempa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran ini menjadi amal utama, tugas besar, perintah besar, misi besar bagi orang miskin. Dengan sabar, ridho, dan tetap berusaha mencari rezeki yang halal, mereka bisa menjadi hamba yang dicintai Allah. Di sisi lain, orang kaya memiliki kewajiban, tugas, pekerjaan yang berbeda. Dalam Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti butir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Orang kaya tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Kekayaan adalah amanah yang harus digunakan dengan benar. Dalam harta kita ada hak orang miskin. Rasulullah bersabda, Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Namun perlu diingat, miskin dalam konteks ini adalah hidup dengan hati yang tidak terikat pada dunia. Orang miskin yang sabar dan bahkan bersyukur dengan keadaannya, tidak mengeluh, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Orang miskin seperti ini akan lebih dulu masuk surga karena tidak banyak yang dihisab. Sebaliknya, orang kaya akan dihisab lebih lama. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan. Contoh terbaik adalah sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang menggunakan kekayaan mereka untuk membantu umat Islam. Mereka menjadi teladan bagaimana seorang kaya dapat lulus ujian dari Allah.
Dalam tasawuf, miskin sejati bukanlah orang yang tidak punya apa-apa, tetapi orang yang tidak bergantung pada dunia. Imam Ghazali berkata, fakir sejati adalah orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Meskipun punya banyak harta, tapi meletakkan kekayaannya dalam hatinya, ia adalah orang miskin. Namun walaupun pas-pasan dalam hatinya dipenuhi rasa syukur, tidak meletakkan dunia di hatinya, maka dia orang kaya. Contoh terbaik adalah Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi besar yang mengajarkan bahwa cinta kepada Allah lebih penting daripada harta duniawi. Dalam tasawuf, kaya yang zuhud adalah orang yang memiliki harta di tangan, tetapi bukan di hati. Mereka tetap berbagi, tetap rendah hati, dan tidak sombong dengan kekayaannya. Sufi seperti Abdul Qadir Al-Jailani memberikan contoh bagaimana kekayaan digunakan untuk membangun masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan. Kesimpulannya, kaya atau miskin bukanlah soal nasib baik atau buruk. Semua adalah ujian dari Allah. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapinya. Saat miskin, bersabarlah dan tetap berusaha sebisa mungkin mencukupi diri dan anak istri. Saat kaya, bersyukurlah dengan cara berbagi kepada sesama. Hidup ini adalah ujian yang sementara. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan ridho Allah. Miskin bukan berarti lebih baik dari kaya. Juga kaya tidak berarti lebih baik dari miskin. Miskin dengan sikap sabar itu baik. Kaya dengan sikap dermawan itu baik. Miskin dengan sikap mengeluh, tidak menerima qada-qadar, merasa depresi, itu buruk. Kaya dengan sikap menggunakan uang dengan maksiat, itu juga buruk. Jika kita miskin secara harta, jadilah bermental kaya. Dengan bersabar, hati yang penuh syukur, tidak depresi, tidak berputus asa. Jika kita kaya, jangan kekayaan itu diletakkan dalam hati, cukup di tangan. Gunakan kekayaan dengan manfaat kepada yang lain. Tidak menjadikan sombong, tidak bergantung, dan tidak terikat dengan kekayaannya. Untuk bisa happy di dua kondisi ini memang tidak mudah. Tapi dengan kita berkomitmen, sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa happy, bisa ridho dengan keputusan Allah berupa kaya dan miskin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.